Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di YouTube channel BKA Raihan. Kali ini dengan Umi Elin. Ya, pada kesempatan kali ini Umi akan memberikan Q&A ya seputar SNMPTN, SBMPTN dan sistem penerimaan perguruan tinggi negeri. Oke, jadi ada beberapa banyak pertanyaan yang sering muncul atau berkembang di antara kalian, terutama siswa SMA ya, entah kelas 10, 11, atau 12, yang sebenarnya pertanyaan itu muncul karena mungkin kurangnya informasi mengenai sistem penerimaan mahasiswa baru. Nah, pada kesempatan kali ini Umi akan mencoba untuk mengupas beberapa hal yang tadi menjadi pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab di benak kalian. Oke, jadi yang pertama pertanyaannya itu ya, ini kaitannya dengan penerimaan mahasiswa baru untuk siswa SMA Raihan. Jadi pertanyaan yang sering berkembang itu adalah sebenarnya bisa nggak sih ada peluang nggak sih siswa SMA Raihan itu untuk diterima di perguruan tinggi negeri? Jawabannya seperti apa? Jawabannya adalah ada dan peluangnya sangat besar. Kenapa Umi bisa bilang seperti ini? Alhamdulillah, dari angkatan pertama SMA Raihan sampai sekarang kita sudah meluluskan angkatan yang ke-6 ya. Dari tahun ke tahun itu jumlah siswa yang diterima di perguruan tinggi negeri maupun ikatan dinas maupun perguruan tinggi swasta cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Ya, pada angkatan pertama saat itu SMA Raihan belum punya yang namanya akreditasi ya, sehingga belum punya kesempatan untuk bisa diterima melalui jalur SNMPTN atau undangan. Begitu juga dengan ikatan dinas. Diterima di mana? Nah, kalau yang SBMPTN itu banyak yang di Unila, tentunya yang lokal ya. Dan ada satu siswa yang diterima di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Wow, itu merupakan salah satu fakultas atau program studi dengan grade yang tinggi loh di Indonesia, dan Unpad juga merupakan satu dari universitas yang ternama dan juga berada pada 10 besar ya untuk peringkat universitas negeri di Indonesia gitu. Nah, kemudian yang di ikatan dinas ada yang diterima di STAN dan di IPDN begitu. Itu angkatan pertama. Nah, di angkatan kedua, ketika akhirnya kita bisa mendapatkan kesempatan untuk diterima melalui jalur SNMPTN atau undangan, alhamdulillah ada satu dari 3 anak yang saat itu diperbolehkan mengikuti seleksi lolos melalui jalur SNMPTN di program studi hubungan internasional Unila. Nah, bagaimana dengan tahun-tahun berikutnya? Alhamdulillah sampai tahun ini ya, mungkin sebagian dari kalian juga sudah mendengar bahwa pada angkatan ke-6 ini ada sekitar 20-an siswa yang lulus atau diterima di perguruan tinggi negeri melalui jalur SBMPTN, yaitu jalur tes perguruan tinggi negeri. Walaupun di tahun ini memang kebetulan tidak ada yang diterima di jalur SNMPTN atau undangan, tapi ternyata sangat banyak sekali peserta didik yang diterima melalui jalur SBMPTN. Nah, kalau kita mundur lagi di tahun lalu itu alhamdulillah paling banyak yang diterima di SNMPTN ya, ada 7 dan sekitar 9-10 orang yang diterima di SBMPTN. Jadi kalau dijumlahkan ada 16 yang diterima di perguruan tinggi negeri melalui jalur SNMPTN dan SBMPTN di tahun lalu. Nah, tahun ini 22, berarti meningkat terus gitu. Jadi bagi kalian siswa-siswi SMA ITA Raihan nggak perlu khawatir, wah kalau di Raihan ini sebenarnya berpeluang tidak sih gitu ya. Alhamdulillah kita punya peluang yang cukup besar untuk diterima di perguruan tinggi negeri. Oke, berikutnya tadi sudah disebutkan ya istilah ini, ada SNMPTN, ada SBMPTN. Sebenarnya apa sih beda keduanya? Untuk SNMPTN dan SBMPTN, kedua-duanya adalah jalur penerimaan mahasiswa baru yang diselenggarakan oleh LTMPT selaku lembaga yang ditugaskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mewadahi penerimaan mahasiswa baru reguler se-Indonesia. Bedanya adalah SNMPTN ini nama lainnya adalah jalur undangan, sementara SBMPTN nama lainnya adalah jalur tes atau biasa kita sebut tesnya itu adalah UTBK. Nah, mana sih yang sebenarnya lebih baik? Nah, ini bukan soal baik atau tidaknya, tapi kita melihat peluang serta
kualifikasi siswa dapat diterima melalui jalur SNMPTN dan SBMPTN. Jika kamu ingin mendaftar atau ingin diterima melalui jalur SNMPTN, berarti hal yang harus kamu persiapkan adalah portofolio atau rekam jejak pencapaian akademik kamu dari semester pertama duduk di bangku SMA sampai semester akhir atau semester 5. Itu yang harus dipersiapkan. Sementara jika kamu ingin mengikuti jalur SBMPTN atau tes, maka kamu perlu mempersiapkan hal-hal apa saja atau materi apa saja yang nanti akan diujikan dalam UTBK atau ujian tulis berbasis komputer yang nilainya akan menjadi pertimbangan kamu untuk diterima di program studi yang kamu pilih. Nah, lalu untuk diterima di jalur SNMPTN itu bagaimana caranya? Apakah cukup dengan nilai rapor saja? Ya, modalnya adalah nilai rapor. Tetapi yang harus kamu perhatikan baik-baik adalah bagaimana nilai kamu itu dapat merepresentasikan pilihan program studi yang ingin kamu pilih. Misalnya seperti ini. Jika rata-rata nilai rapor kamu misalnya sudah sangat baik di atas 88 atau bahkan di atas 90, tetapi nilai kamu sebenarnya lemah pada pelajaran fisika, kimia, dan matematika, karena ketiga nilai ini adalah nilai yang katakanlah paling rendah capaiannya dibanding mata pelajaran yang lain, tetapi kamu ingin mendaftarkan diri kamu di program studi yang erat kaitannya dengan pelajaran-pelajaran itu. Maka dengan kondisi seperti ini, maka peluang kamu untuk diterima di program studi tersebut mungkin akan lebih kecil dibandingkan dengan siswa lain yang nilai-nilainya pada pelajaran tersebut itu lebih baik, lebih stabil, dan lebih tinggi rata-ratanya. Jadi Umi ulangi bahwa yang harus diperhatikan dalam SNMPTN bukan hanya sekedar menjadi siswa dengan nilai tertinggi, tapi apakah program studi yang kamu pilih itu sudah terwakili atau dapat kamu capai dengan nilai-nilai yang memang berkaitan dengan program studi tersebut. Nah, bagaimana dengan SBMPTN? Memang selama ini SBMPTN itu cenderung menjadi momok atau ketakutan sendiri bagi peserta didik yang akan menjalani SBMPTN. Kenapa? Karena kita khawatir dengan persaingan yang akan terjadi dalam seleksi atau tes yang dilakukan. Padahal sebenarnya ketika kita melaksanakan UTBK, saat kita melaksanakan SBMPTN, yaitu jalur tes untuk masuk ke perguruan tinggi negeri, kita dapat mempersiapkannya dengan lebih baik. Kenapa? Karena semua hal dalam UTBK itu dapat lebih terukur dibandingkan ketika kita mendaftar melalui jalur SNMPTN. Jalur SNMPTN memang cenderung lebih diminati karena dengan jalur ini siswa tidak perlu mempersiapkan diri terlalu keras atau terlalu jauh untuk mempersiapkan tes masuk yang dilaksanakan secara serempak. Terlebih jika sudah diterima di jalur SNMPTN, maka siswa dapat berlega hati dan bahkan bersantai diri sepanjang menunggu kelulusan SMA dan memasuki perguruan tinggi negeri. Akan tetapi memang dalam kenyataannya lebih sulit untuk dapat memperkirakan diterima atau tidak diterimanya siswa melalui jalur SNMPTN. Hal lain yang juga harus diperhatikan ketika kamu melalui seleksi SNMPTN adalah bahwa peluang yang lebih besar untuk diterima di jalur SNMPTN jika kamu berasal dari daerah tempat kamu mendaftar program studi yang menjadi tujuan kamu. Misalnya, kamu berasal dari SMA ITA Raihan, maka peluang kamu akan lebih besar untuk diterima di Universitas Lampung dibanding jika kamu mendaftar di Universitas Padjadjaran. Walaupun hal ini sebenarnya masih menjadi perdebatan karena tidak semua orang setuju bahwa tempat menentukan kesuksesan, tetapi jika dilihat datanya, memang dapat disimpulkan bahwa siswa-siswa yang tinggal di Jawa Barat itu cenderung untuk diterima di Universitas Padjadjaran, atau dengan kata lain, mahasiswa yang diterima di Universitas Padjadjaran itu 75-80% berasal dari Jawa Barat dan sisanya tersebar dari seluruh Indonesia. Begitu juga dengan universitas lain, misalnya Universitas Udayana, maka sekitar 80% mahasiswa yang diterima itu berasal dari Bali, sisanya tersebar di seluruh Indonesia.
Dan Universitas Lampung juga memiliki hal yang sama. Sekitar 75-80% mahasiswa yang diterima di Universitas Lampung berasal dari Lampung. Tapi ini hanya berlaku untuk SNMPTN dan tidak sama halnya dengan SBMPTN. Nah, karena itulah SBMPTN ini lebih objektif dan lebih otentik. Dimanapun kamu berada dan dimanapun kamu akan mendaftar perguruan tinggi, jika memang nilai kamu mencukupi dan sesuai dengan kuota yang ditentukan oleh prodi tersebut, maka kamu layak diterima di perguruan tinggi tersebut. Nah, pertanyaan yang juga saat ini sering berkembang adalah, apakah pada tahun ini SMA Arahan itu diblokir dari SNMPTN karena tidak ada satu orang siswa pun yang diterima melalui jalur ini? Nah, sekarang Umi akan coba menjawabnya. Yang pertama, jika memang Arahan diblokir, maka seharusnya kesempatan untuk mendaftar melalui jalur SNMPTN tidak terbuka. Tetapi alhamdulillah, LTMPT masih memberikan kesempatan kepada Arahan untuk dapat mendaftarkan sekitar 20-an siswanya melalui jalur SNMPTN. Lalu, kenapa jika memang tidak diblokir, kenapa bisa tidak diterima satupun? Nah, ini dapat dilatar belakangi oleh berbagai faktor. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa rekam jejak alumni yang terdahulu itu menjadi salah satu penilaian pada penerimaan mahasiswa di tahun berikutnya. Kita tidak dapat menutup mata bahwa ada beberapa siswa Arahan yang sudah diterima di jalur SNMPTN tetapi tidak jadi mengambil karena berbagai alasan. Tetapi kita juga perlu mengingat bahwa hal seperti itu tidak hanya terjadi di Arahan. Di banyak sekolah negeri bahkan sampai berbelas-belas siswanya yang tidak jadi melanjutkan penerimaan melalui jalur SNMPTN atau tidak mengambil program studi yang sudah menerima mereka melalui jalur SNMPTN. Tetapi sekolah-sekolah tersebut tidak diblokir. Dengan kenyataan bahwa sebenarnya hanya sangat sedikit siswa Arahan yang tidak jadi mengambil prodi tempat di mana dia sudah diterima di jalur SNMPTN, maka seharusnya ini tidak menjadi alasan SMA Arahan diblokir. Hanya saja mungkin ini akan berpengaruh terhadap akumulasi poin pada siswa yang mendaftar di jalur SNMPTN pada tahun berikutnya. Faktor lainnya juga bisa disebabkan karena pilihan program studi. Bisa jadi persaingan program studi yang dipilih oleh siswa-siswi SMA IT Arahan di tahun ini lebih ketat dibanding pada tahun sebelumnya. Sebagai contoh, jika pada tahun sebelumnya ada siswa Arahan diterima pada program studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Lampung, pada tahun ini siswa yang mendaftar pada prodi tersebut tidak diterima karena memang persaingan di sana saat ini lebih ketat, sehingga grade-nya juga lebih meningkat. Nah, kurang lebih seperti itu penjelasannya. Jadi, kita tidak dapat menyimpulkan bahwa SMA IT Arahan diblokir dari SNMPTN. Bagaimana dengan penerimaan SNMPTN di tahun-tahun yang akan datang? Mari kita berdoa bersama bahwa SMA IT Arahan tetap akan mendapatkan kuota sesuai dengan akreditasinya. Sebagai informasi, akreditasi Arahan adalah A sehingga setiap tahunnya peserta didik yang dapat didaftarkan melalui jalur SNMPTN adalah 40% dari keseluruhan jumlah peserta didik. Jadi, kalau pada tahun depan ada sekitar 54 peserta didik SMA kelas 12, maka ada sekitar 40% atau 21 peserta didik yang dapat mendaftar melalui jalur SNMPTN. Bagi kalian yang saat ini masih duduk di kelas 10 dan 11, inilah waktu yang tepat bagi kalian untuk terus mempersiapkan diri dalam menyongsong SNMPTN yang akan kalian hadapi pada saat kalian ada di kelas 12. Bagaimana caranya? Tentunya dikarenakan SNMPTN ini menggunakan nilai rapor sebagai alat utama untuk kriteria keberhasilan diterima atau tidaknya di prodi, maka kalian harus menjaga agar nilai rapor kalian stabil, baik, dan tidak turun. Tidak ada lain lagi caranya, tentunya harus belajar dengan baik, mengerjakan tugas dengan baik, dan mengikuti kegiatan akademik dengan sebaik-baiknya. Adapun pesan Umi, jangan jadikan SNMPTN sebagai satu-satunya batu loncatan kalian atau satu-satunya targetan
kesuksesan kalian dalam melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi. Karena ada banyak cara lain atau jalur lain yang dapat kalian gunakan. Nah, sebenarnya seberapa besar sih kuota yang telah ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi negeri di jalur masuk yang sudah ditetapkan oleh pemerintah? Tahukah kalian bahwa pada jalur SNMPTN, perguruan tinggi sebenarnya hanya menerima sekitar 20-30% mahasiswanya melalui jalur masuk SNMPTN tersebut. Sementara pada jalur masuk SBMPTN, perguruan tinggi biasanya membuka kuota sebesar 50% dari total mahasiswa yang diterima di tahun itu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya kuota untuk diterima di sebuah perguruan tinggi itu lebih besar melalui jalur SBMPTN. Karena itulah kalian tetap harus mempersiapkan kedua-duanya. Persiapkan jalur SNMPTN dan jika tidak berhasil, persiapkan UTBK atau ujian tulis berbasis komputer sebagai kegiatan yang harus dilakukan dalam melaksanakan SBMPTN. Yang terpenting bagi kalian adalah membangun mental untuk selalu semangat dan pantang menyerah. Jangan karena tidak diterima SNMPTN lalu menjadi layu. Nah, selain kedua jalur tersebut, ada tidak sih jalur-jalur lainnya? Tentu ada. Misalnya, jika kalian ingin diterima melalui jalur undangan di perguruan tinggi negeri Islam yang dinaungi oleh Kementerian Agama, ada jalur yang disebut dengan PAN PTKIN. Biasanya jalur ini sudah dibuka di semester pertama ketika kalian duduk di kelas 12. Ini juga merupakan salah satu pilihan yang dapat kalian ambil mengingat peluang untuk diterima di STAN PTKIN juga sama baiknya. Untuk jalur lain seperti di Politeknik Kesehatan atau Poltekkes juga menerima mahasiswa melalui jalur Sipenmaru. Untuk kalian yang berminat di Ikatan Dinas, jujur, Ikatan Dinas merupakan salah satu jalur masuk yang cukup berat atau memiliki persaingan yang cukup ketat. Karena itu jika kalian berminat untuk melanjutkan di STAN, IPDN, STIS, dan lain sebagainya, maka kalian harus mulai mempelajari seperti apakah tes masuk yang harus kalian lalui ketika mendaftar di ikatan-ikatan dinas yang sudah disebutkan tersebut. Mungkin sedikit informasi itu yang bisa Umi berikan demi menjawab beberapa pertanyaan yang masih sering beredar terkait dengan penerimaan mahasiswa baru. Semoga informasi ini dapat bermanfaat ya, dan semoga kalian dapat terus semangat, terutama untuk siswa SMA kelas 10, 11, 12. Walaupun masa pandemi ini membatasi aktivitas kita, kiranya kita tetap dapat memanfaatkan waktu dan kesempatan yang ada untuk maksimal belajar, karena SMA adalah titik balik yang penting untuk kalian dapat mencapai masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.